yang hadir tapi bahasanya disopan karena itu baik, gerakan tambahan. Sepakat ya? Baik, kita sepakat hari ini tidak main, ya, menyampaikan laporan ke dalam yang bisa menurut kita dalam diminta 20 orang, ibu-ibu jangan ditinggal ya, ibu-ibu, ya, baik. Mati otomatis kalau tomat mereka udah naik, udah berbuah tadi kan ada foto-fotonya itu. Begitu banjir terendam 1 jam 2 jam udah nggak ada. Tadi sempat disinggung mengatakan akan ditutup atau untuk apa yang ditutup itu apa? Ya artinya pintunya Chevron kami akan tutup karena tidak baik, menurut kami tidak baik. Kalau mereka baik nggak mungkin sampai ke sini kami kan. Coba mereka itu peka dengan lingkungan, tidak mungkin ada seperti ini. Saya Alfian, ya kebetulan saya ketua apa saya ketua aja Anu sih merangkap pemerintah untuk bertindak tegas, meminta kepada pemerintah untuk bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengaudit lingkungan PT Chevron Indonesia Company karena terbukti ada kejahatan lingkungan yang dibuat oleh mereka, terutama telah bekerja dari dalam. Dan kedua, kita minta supaya Chevron melakukan Chevron menjalankan CSR sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Perda Kaltim Nomor 3 Tahun 2013. Sejak dari dunia tadi antara Ketua DPRD dan dinas-dinas terkait bahwa kita sepakat tim hari ini terbentuk untuk investigasi. Setelah itu hari Rabu kita berkumpul lagi memanggil Chevron pada jabatan yang paling tinggi bisa mengambil keputusan. Hari ini kita hargai dari keputusan pimpinan DPR langsung tadi mengapresiasi pimpinan kita semua. Mudah-mudahan lain-lain sekitarnya akan lebih baik. Hari ini juga kita setelah negosiasi tadi kami bisa nanti ada perwakilan 5-10 orang mengantarkan beranda ini ke Chevron. Tanda bukti ini kematian oleh Chevron. Setuju ya? Tapi juga harus ikut semua. Yang lain bertahan di Pulau Negara. Satu mobil ini di dalamnya 6 orang karena ini berandanya 3. Satu beranda 2 orang. Silakan antar di depan pintu gerbang Chevron. Ini saya sudah dapat izin lisan dari Kapolres. Beranda boleh ditaruh di depan Chevron beserta foto-foto perusahaan lingkungan. Pasang di pagar-pagar Chevron. Bahwa mereka lebih tahu. Dan tadi saya melihat ada orang Chevron itu kalau zamannya Belanda sudah habis dibunuh. Itu orang Indonesia tapi perlakuannya cacing-cacing Belanda. Untuk sempat keluar, kalau enggak saya nampar dulu. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih bahwa demonstrasi hari ini berjalan dengan baik sehingga kita tidak berhadapan dengan aparat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak kepolisian dari bapak-bapak dari Satpol PP sudah mengawal kami. Kami ini adalah warga yang baik, Pak. Tetapi kalau kami tidak
melakukan hal seperti ini kami tidak didengar. Dengan cara-cara seperti inilah kami melakukannya. Mungkin itu hari Rabu kita diterima lagi jam 10 untuk melakukan hal-hal perundingan dengan Sepron. Apabila Sepron tidak mengindahkan apa yang menjadi tuntutan kita, karena Ketua DPRD juga sepakat Sepron itu CSR-nya memang tidak pernah melapor ke DPRD. Artinya ini langkah kita tetap. Kita membuka juga kepada DPRD untuk melakukan suatu peraturan daerah berubah Perda CSR, sehingga lawe-lawe itu tidak dirampok begitu saja. Kalau ada perdanya, kita tidak sedenda. Apabila ada negosiasi sebentar, ya, karena saya sudah dibayar kepada Sepron akan bertemu, tapi saya tolak. Ya, saya bukan bagian dari DPR, saya LSM lingkungan, saya akan pantau kegiatan LPM. Ibu-ibu satunya di sini. Tidak ada negosiasi. LPM yang tidak mendukung gerakan ini silakan bubar. Tandai pengurus LPM yang hanya menyebut nama di LPM yang berpihak dengan Sepron keluar. Saya bukan bagian dari LPM, saya terpanggil karena saya lalu. Saya tidak ada imbasnya dengan banjir. Tapi demi kebaikan masyarakat saya akan hadir di sini terus mengawal demonstrasi ini, dan saya akan negosiasi ini supaya keranda ini jangan sampai ada mengganggu Sepron. Jangan dibongkar, taruh di gate Sepron. Ada beberapa tuntutan yang telah kami siapkan dan kami telah sampaikan di depan Ketua DPRD. Baik, saya akan bacakan. Saya sebagai sekretaris LPM Kelurahan Lawe menyampaikan hasil tuntutan LPM kepada melalui Ketua DPRD Kabupaten Penajam Pasar Utara. Tuntutan LPM terhadap perusahaan migas, tuntutan tindakan adalah: 1. Melakukan pembersihan saluran air. 2. Melakukan atau merehab sirip batu gunung. 4. Memperbaiki bangunan rumah warga yang rusak akibat arus dan rendaman air banjir. 5. Membenahi jalan yang tergerus air. Pembenahan jalan tersebut adalah membutuhkan tanah dan pemadatan. 6. Memperbarui jembatan jalan yang lingkungan yang melintas di atas sungai. 7. Memelihara rutin saluran pembuang. Kemudian tersebut tuntutan di bidang lingkungan berjaga panjang terhadap Sepron adalah hanya 1. Dengarkan baik-baik. Dari kerusakan lingkungan hidup tahun demi tahun yang terjadi selama ini, maka LPM Kelurahan Lawe menilai dan mengidentifikasi adanya pembiaran dan ketidakpatutan terhadap lingkungan hidup. Maka atas nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diminta untuk mengajukan audit lingkungan hidup terhadap perusahaan Sepron Terminal Lawe sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang audit lingkungan hidup. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Pasar Utara perihal CSR yang dikenal dengan nama GSLP dan PKBR kepada perusahaan migas yang ada di Lawe-Lawe, khususnya Sepron, untuk seluruh wilayah di Kelurahan Lawe-Lawe, seluruh RT. 1. Kita meminta CSR turun untuk membangun gedung serbaguna Kelurahan Lawe-Lawe. 2. Pembenahan saluran pembuang RT 4 dan RT 5. 3. Pengadaan gorong-gorong pada Jalan Kramat Jaya RT 4 dan RT 5. 4. Solar cell tenaga surya untuk warga RT 4. 5. Solar cell untuk jalan fasilitas sosial, fasilitas umum, rumah ibadah. 6. Beasiswa untuk anak yang kurang mampu dan berprestasi. 7. Bantuan modal untuk dana bergulir pada pengusaha rumah tangga, home industri. 8.
bantuan sarana prasarana untuk lembaga kelurahan Lawe-Lawe, LPM, RT di kelurahan Lawe-Lawe. 9. Mobil ambulan warga Lawe-Lawe. 10. Sarana prasarana olahraga dan penyaluran bakat pemuda. 11. Membantu kegiatan masyarakat dalam setiap kegiatan gotong royong dan perayaan hari-hari besar nasional di NKRI. 12. Program pemasangan air bersih dari PDAM bagi masyarakat Lawe-Lawe yang kurang mampu. 13. Galian sim paling eksternal sepanjang 40 meter. Yang umum yang disampaikan oleh LPM, salah satu tuntutan yang umum adalah 1. Diminta untuk mengevaluasi penyaluran CSR Sepron terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di kelurahan Lawe-Lawe sejak Sepron berada di Lawe-Lawe. 2. Diminta kepada Sepron Indonesia Company agar karyawan Sepron terminal Lawe-Lawe yang ada di Lawe-Lawe tidak bersikap arogan terhadap masyarakat Lawe-Lawe. 3. Diminta kepada Sepron Indonesia Company agar memindah tugaskan humas yang ada di terminal Lawe-Lawe karena ini tidak dari masyarakat. 4. Diminta kepada Sepron Indonesia Company agar kehumasan Sepron terminal Lawe-Lawe berasal dari kelurahan Lawe-Lawe. 5. Diminta kepada PT Pertamina RU 5 agar kehumasan di PT Pertamina terminal Lawe-Lawe diadakan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat Lawe-Lawe yang lebih baik. 6. Diminta kepada Sepron dan PT Pertamina RU 5 agar pipa yang melintas di Sungai Lawe-Lawe segera dibenahi agar tidak menghambat aliran pada saat hujan. 7. Dan terakhir, Sepron harus mendukung program kecamatan. Dan selebihnya LPM menuntut agar Sepron menjalankan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Karena beberapa waktu yang lalu LPM telah melakukan audiensi kepada Sepron di terminal Lawe-Lawe melalui PGPA mempertanyakan CSR dan jawaban humas di Lawe-Lawe mengatakan bahwa CSR itu adalah kebijakan dari Sepron. Kami punya rekamannya. Jadi sebentar lagi kita akan serahkan ke Ketua DPR rekamannya dan disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Jelas mengatakan di sini bahwa penanaman modal asing harus menjalankan kewajiban sosial terhadap masyarakat. Dan sesuai dengan komentar Bapak Alfian mengenai saya lagi kerjaan satu.